ibadah online lagi untuk hari Minggu tanggal 23 Mei 2021. Nah, adik-adik, tadi di depan ada pemberitahuan kalau yang berkerinduan untuk mengisi pujian, adik-adik boleh direkam terus dikirim di kakak layar di WA kelas masing-masing ya. Nah, adik-adik juga yang mau punya pokok doa yang pengen didoain bersama-sama juga boleh dikirimkan ke kakak kelasnya masing-masing ya. Nah, hari ini juga kita mau berdua dan Kak Indra doang, Kakak Vila. Ada Kakak Tasya dan Kakak Cynthia yang akan memberitakan firman Tuhan. Nah, ngomong-ngomong Kak, ya kenapa kita pakai ulos ya? Hari ini kenapa kita beda ya? Karena hari ini Kita mau ngerayain hari apa? Pentakosta. Hari ini kita akan merayakan hari Pentakosta. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdiri dulu ya Kak ya? Oh iya dong, kita berdiri semuanya. Adik-adik berdiri. Udah berdiri semuanya belum ya? Belum pada berdiri, kita mau berdiri dulu. Kita mau nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Siap ya? Dengerin musiknya. Musik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Ya, adik-adik, sekarang kita mau berdoa pembukaan. Kakak kalian berdoa ya Kak? Oke, siap berdoa, tangannya dilipat, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, kami siap untuk beribadah pagi hari ini ya Bapa. Engkau berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini agar kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan firman-Mu hari demi hari ya Bapa. Berkati kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kak Vila udah capek belum? Belum. Nah, kalau gitu kita masih berdiri kan ya? Oke. Kita mau nyanyi Aku Besar. Siap ya? Kita dengerin musiknya. Musik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk karena kita mau mendengarkan firman Tuhan Kakak Rere. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu apa dulu ya Kak? Kita mau nyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Oke, kita dengerin musiknya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
semua jua-jua. Selamat bertemu kembali dengan Kak Cynthia. Hari ini akan membawakan firman Tuhan dan kita akan bersama-sama membaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Hari ini kami akan membaca firman Tuhan tentang sebuah keajaiban yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, dan adik-adik mau belajar dari firman Tuhan hari ini. Berkatilah dan berikan Roh Kudus Tuhan agar kami semua dapat mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13 yang menyatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah pembacaan firman. Wah, adik-adik, pasti tadi kaget ya waktu pertama kali Kak Cynthia memberi salam kepada kalian. Ada Kak Cynthia tadi bahasa apa ya yang Kak Cynthia sebutkan ya? Iya benar, ada bahasa Inggris, ada bahasa apa tuh? Yang konnichiwa. Oh iya, bahasa Jepang. Dan yang terakhir apa coba? Benar sekali, sesuai dengan kostum yang Kak Cynthia pakai hari ini. Kita tadi yang Kak Cynthia sebutkan tadi adalah bahasa Batak, ya, Horas. Nah, tapi juga Batak Tapanuli dan Batak Karo. Nah, adik-adik, tentu saja kalau misalnya hari ini kenapa sih Kak Cynthia berbusana seperti ini? Karena kita sedang merayakan suatu hari raya, yaitu hari raya Pentakosta. Nah, mungkin adik-adik kalau Kak Cynthia tanya, bisa bahasa lain nggak ya selain tadi yang Kak Cynthia sebutkan? Ada yang bisa bahasa Jawa mungkin, bahasa Belanda, atau pasti adik-adik bisanya bahasa Sunda. Soalnya kita kan tinggalnya di Jawa Barat ya. Seperti kalau kita mau bilang ucapan terima kasih apa adik-adik dalam bahasa Sunda? Hatur nuhun ya. Kemudian dalam bahasa Inggris,
itu gampang ya. Thank you. Kemudian dalam bahasa Cina, dalam bahasa macam-macam ya adik-adik ya. Adik-adik bisa ada danke, xie, macam-macam. Nah, tapi mungkinkah adik-adik kita tadi cuma bisa berbahasa satu kata, satu arti saja? Mungkinkah kita bisa berbahasa semua bahasa dalam satu waktu? Tiba-tiba adik-adik bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Sunda, bisa semuanya. Tidak mungkin ya. Nah, tapi ada suatu peristiwa mujizat yang hari ini kita mau lihat filmnya. Ya, bagaimana setiap orang bisa berbahasa-bahasa dalam satu waktu. Kita saksikan ya filmnya. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, film yang adik-adik lihat tadi, ya bagus ya adik-adik ya. Nah, itu menceritakan tentang hari Pentakosta. Ya, mungkin adik-adik kelas besar sudah sering dengar ya. Adik-adik kecil ada yang baru dengar sekarang. Namanya hari Pentakosta. Pada zaman dahulu adik-adik, hari Pentakosta itu sebenarnya hari raya panen gandum. Ya, semua orang datang berkumpul ya di Yerusalem dan mereka merayakan hari panen gandum. Tetapi kemudian ketika peristiwa Tuhan Yesus yang kemarin kita peringati ya, naik ke surga ya setelah 50 hari, maka sejak kebangkitan Yesus, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus. Ya, seperti adik-adik lihat tadi, Roh Kudusnya dalam bentuk apa adik-adik? Iya, tiba-tiba ada tiupan angin ya.
Dan kemudian di setiap orang murid-murid Yesus tiba-tiba ada apa? Lidah-lidah seperti nyala api. Bukan api ya, tapi seperti ya, lidah-lidah seperti nyala api. Dan apa yang terjadi? Iya, tiba-tiba mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan tiba-tiba mereka semua bisa berbahasa-bahasa lain, ya. Wah, hebat sekali, ya. Tiba-tiba mujizat, ya. Mereka bisa tiba-tiba bahasa Mesopotamia, ya. Mereka bisa bahasa, wah, coba kita lihat di Alkitab tadi. Bahasa apa aja adik-adik? Coba kita buka tadi di Kisah Para Rasul, ya. Ada bahasa Elam, ya, ada bahasa Pamfilia. Wah, bahasa apa itu ya? Kita juga nggak tahu. Tapi kalau Kasintia bilang, mungkin kalau saat ini seperti bahasa ya tadi, bahasa Sunda, bahasa Inggris, tiba-tiba mereka bisa berbahasa-bahasa. Ya, nah pada hari Pentakosta itu adik-adik memiliki makna bahwa datangnya seorang penolong. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, siapa yang menolong kita di dunia? Ya, Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi, ya, karena sudah naik ke surga. Nah, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu yang menolong adik-adik supaya adik-adik mengerti firman Tuhan, ya. Adik-adik mempunyai pengharapan, ya, supaya adik-adik ketika mau berbuat dosa ada yang mengingatkan. Nah, ketika adik-adik mau menceritakan firman Tuhan, adik-adik punya keberanian, ya, untuk menceritakan firman Tuhan. Itu karena kuasa Roh Kudus dan menghibur kalau adik-adik sedih. Nah, Roh Kudus yang diberikan itu tidak hanya kepada murid-murid yang di dalam film tadi dan di bacaan Alkitab kita, tapi diberikan juga kepada Kak Sintia, kepada tadi kakak-kakak pelayan, dan juga kepada mama, papa, dan adik-adik yang ada di rumah. Roh Kudus itu diberikan kepada kita semua sesuai dengan perintah Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita memiliki tugas agung, ya, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Nanti adik-adik boleh baca di Matius 28 ayat 19 sampai 20, ya. Tugasnya adalah pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Wah, itu tugas yang mulia ya adik-adik ya. Nah, susah nggak menjalankan tugas tersebut? Kayaknya nggak mudah Kak. Mudah tapi kalau disuruh baca Alkitab di depan orang banyak takut Kak. Nah, itu makanya kita minta Roh Kudus Tuhan supaya membantu kita bercerita tentang Alkitab dengan berani, ya. Saat Roh Kudus Tuhan turun, terjadilah mujizat, ya. Murid-murid Yesus yang pada saat itu juga bisa bahasa-bahasa lain untuk memberitakan firman. Iya, karena pergi ke Mesopotamia nggak bisa bahasa Mesopotamia, mereka nggak ngerti nanti firman Tuhan. Makanya mereka langsung bisa. Mereka pergi ke Elam, orang sana nggak ngerti firman Tuhan kalau nggak bahasa Elam. Nah, oleh karena itu, ketika kejadian itu, banyak orang juga yang mencemooh adik-adiknya. Mereka bilang, ih, sudah mabuk kayaknya. Kok bisa bahasa-bahasa lain? Dia kayaknya sedang mabuk anggur. Ya, kalau orang mabuk suka gitu ya adik-adiknya, ngomongnya nggak jelas, suka padahal bukan mabuk ya adik-adik ya. Mereka sedang dipenuhi Roh Kudus dan bisa berbahasa-bahasa lain. Oleh karena itu, kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita. Nah, apakah yang terjadi adik-adik ketika orang percaya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Ya, nanti kalau adik-adik baca Alkitab selanjutnya ya, adik-adik ketika mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, murid-murid Yesus bisa memberitakan firman kepada 3.000 orang. Wow, banyak sekali ya. Kita sama satu orang saja kayaknya nggak ngerti ya, tapi murid-murid Tuhan Yesus bisa memberitakan firman dan banyak yang percaya, sebanyak 3.000 orang. Nah, setelah firman ini adik-adik boleh baca Alkitab selanjutnya ya. Nah,
Tapi belum selesai adik-adik. Ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus, ya, kita harus apa? Ya, kita sudah punya Roh Kudus, kita sudah punya Tuhan Yesus. Kita harus apa? Kita bisa sebagai anak-anak yang sudah mempunyai Roh Kudus harus bisa membuat orang lain mengenal Tuhan Yesus. Ya, mengenal Tuhan Yesus dan jalan keselamatan yang sudah Tuhan kasih buat manusia. Kalau teman kita nggak tahu bagaimana caranya masuk surga, bagaimana menuju keselamatan, tugas kita untuk memberitahu. Ya, tugas kita memberitahu dengan perbuatan kita sehari-hari. Bisa juga dengan perkataan sih. Hei, kamu kenal nggak Tuhan Yesus? Tuhanku Yesus loh, Tuhan yang baik. Nah, itu dengan kata-kata. Tapi kalau dengan perbuatan, ya, kita punya buah-buah roh apa saja? Coba sebutkan di rumah. Yang pertama, buah-buah roh masih ingat? Iya betul, ada kasih, ada sukacita, ada apa lagi? Damai sejahtera. Waduh, seharusnya adik-adik lah hafal itu lagunya ya. Nanti kakak-kakak nyanyiin itu ya, buah-buah roh ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya ya. Tapi yang terpenting adik-adik, ketika sikap hidup kita menyatakan tentang kasih Yesus, itu berarti hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Adik-adik bisa diberikan tugas seperti tadi. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Artinya adik-adik harus memberitakan Injil, bersaksi. Nah, bagaimana cara bersaksinya? Nah, kan adik-adik di rumah sedang menabung ya sekarang ya. Ya, kemarin bikin kotak persembahan. Nah, Kakak Cynthia mau kasih kalian tantangan. Kita menabung selama 2 minggu. Setelah tabungannya terkumpul, kita akan bagikan kepada teman-teman di pedesaan di Lembang. Ya, namanya Pos Ciwangun. Ya, ini cara kita untuk menyatakan Roh Kudus ada di dalam diri kita dengan memberitakan firman, dengan cara berbagi kepada sesama. Tabungan yang ada di rumah adik-adik nanti dikumpulkan di gereja, disatuin sama kakak-kakak pelayan, terus nanti kita mungkin diberikan sembako ya, kemudian kita kasih. Nanti kasih dia pada tanggal bulan depan kayaknya ya, kita akan menuju Desa Ciwangun. Nah, nanti adik-adik lihat aktivitasnya ya, berikut ini ya. Ya, nah ini celengannya ya adik-adik ya, aktivitasnya. Nah, ini dia Desa Ciwangun ya, Kabupaten Subang. Wah, gerejanya harus kita perbaiki. Iya benar. Jemaatnya hanya ada 4 adik-adik, tapi di sana banyak anak-anak yang bisa kita bantu ya. Nah, ini dia. Nah, selamat merayakan Hari Pentakosta. Selamat mengerjakan aktivitasnya ya, sebagai tanda kita anak Tuhan Yesus yang sudah mempunyai Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Adik-adik, sekarang waktunya aktivitas. Nah, aktivitas kita hari ini judulnya adalah menabung untuk kebaikan. Aktivitas hari ini sebenarnya melanjutkan aktivitas kita waktu bulan April yang lalu, yaitu menabung untuk kebaikan. Nah, adik-adik semua sudah menabung bukan? Kita sudah pernah buat celengan untuk menabung untuk kebaikan. Nah, diisikan celengannya. Nah, sekarang tabungan kita akan kita tambahkan lagi, sehingga tabungan kebaikan kita nanti akan kita kumpulkan dan rencananya akan kita sumbangkan untuk jemaat gereja di Desa Ciwangun, Kabupaten Subang pada bulan Juni nanti. Nah, jangan lupa ya adik-adik diisi terus ya tabungannya, dan nanti informasi tentang pengumpulan tabungannya akan diberikan di grup WA kelas masing-masing. Nah, buat adik-adik yang waktu bulan April kemarin tidak ikut sekolah minggu sehingga tidak membuat tabungan, tidak membuat celengan,
Nah, sekarang adik-adik bisa mulai dengan membuat celengan dari barang bekas. Boleh kaleng, boleh kardus susu, boleh bekas minuman kaleng, botol minuman, dan lain sebagainya. Ya, kemudian jangan lupa diisi celengannya, ya, sehingga kemudian nanti bisa kita sumbangkan untuk jemaat di Desa Ciwangun. Oke adik-adik, selamat menabung. Nah, adik-adik udah denger ya firmannya tadi. Firmannya tadi itu tentang Roh Kudus. Jadi, kalau Roh Kudusnya ada di dalam kita yang anak-anak Tuhan yang percaya, kita harus membuat orang lain mengenal Tuhan Yesus. Caranya dengan cara apa, Kak? Dengan cara berbuat baik, terus berbagi, dan juga kita harus menjaga perkataan-perkataan kita. Kita harus berbicara dengan kata-kata yang baik. Nah, tadi ada disebut buah-buah roh. Buah-buah roh itu ada 9. Kita mau nyanyiin ya, Kak ya? Ya, kita mau Coba nyanyi dulu. yuk kita nyanyiin. Dengerin musiknya ya, musik. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita nyanyi sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Kau sudah membuat kami mengenal lagi tentang Roh Kudus Tuhan melalui hari Pentakosta yang kami peringati hari ini tanggal 23 Mei 2021. Kami bersyukur Tuhan bahwa berkat Tuhan menyertai kami semua sehingga kami beroleh berkat Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan. Kami mendapat penolong, kami mendapat penghibur, kami mendapat pengingat tentang perbuatan-perbuatan kami yang baik ataupun jahat melalui Roh Kudus Tuhan, mengingatkan kami untuk selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan hari ini kami juga mau berdoa supaya Roh Kudus Tuhan menyertai setiap orang, menyertai ayah, ibu kami, juga adik-adik, saudara-saudara, dan juga kakak-kakak pelayan yang berpelayanan, juga para pendeta di gereja, dan juga para presbiter, dan juga para pekerja-pekerja di gereja. Supaya Roh Kudus Tuhan menyertai mereka dalam setiap pelayanan, di mana kami diminta untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan ini kami juga bersyukur kalau Roh Kudus Tuhan menyertai kami juga di masa pandemi, sehingga kami dapat dalam keadaan sehat dan masih bisa beraktivitas walaupun di rumah saja. Biarlah Tuhan Yesus juga mau memberikan kami hikmat supaya kami bisa mentaati setiap peraturan pemerintah dan menjalankannya agar semua orang tidak tertular ataupun tetap sehat dalam masa pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati adik-adik kami yang akan ujian akhir semester. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka untuk belajar, dan teman-teman kelas 6 yang juga sudah sebagian ujian untuk masuk ke SMP. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong setiap dari kami untuk belajar dengan sungguh-sungguh, dan kami butuh pertolongan Roh Kudus di dalamnya. Inilah doa kami ya Tuhan. Juga berdoa untuk kegiatan, aktivitas rohani anak yang akan kami adakan secara virtual di minggu liburan nanti. Di bulan Juli, kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kakak pelayan menyiapkannya supaya kami bisa mengikuti setiap
kegiatan ARA dengan baik satu persatu dan kami lebih mengenal firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Yang sakit Kau lawat, yang sedang sedih Kau hiburkan, karena Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai kami. Inilah doa kami ya Bapa, yang hanya kami persembahkan di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya, dititipkan ke papa dan mama untuk diantarkan ke gereja. Atau adik-adik juga boleh transfer dengan rekening di bawah ini, atau scan barcode juga ya, ada di bawah ini. Adik-adik boleh lihat. Sekarang kita mau memberikan persembahan, kita mau menyanyikan lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah di sana doaku buat Tuhan, aku ingin nolongku rasakan dunia. Sediakan berkenan Tuhan, walau saya kira cuma sedikit berkuasa. Jawab Tuhan, saya kasih berharap. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Nah, sekarang kita mau doa persembahan. Adik-adik boleh berdiri, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan melimpah berkat untuk kami ya Bapa. Sekarang kami memberikan sedikit untuk dapat membesarkan dan membangun gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, baik itu sekolah ataupun yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan dan Engkau mau menjaga kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapak, terima kasih.